But why specifically Silicon Valley? Ya kan? Silicon Valley is the only place di US gitu yang bisa yang mampu nih untuk karena retain talents, Yes. and inviting super talents. What time is it? It's Take It Out time. Halo semuanya, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di episode HP Podcast Take It Out. Bersama saya Christopher sebagai Tech Consultant untuk market HP Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Dan gue dengan Franz sebagai HP Business Personal System kategori Head di HP Indonesia. Ya, seperti biasa kita akan memberikan informasi seputar Reinventing Technology. Dan di series kedua ini kita juga akan ditemani oleh Microsoft. Dan jika Anda belum menonton episode kita sebelumnya, kita juga udah membahas mengenai Create, di mana kita membahas mengenai hal-hal seperti industri kreatif bersama dengan Bro Muklai sebelumnya, yang sudah disampaikan beberapa pandangan-pandangan, persepsi dan lain-lain yang kita sudah mendapatkan new insight sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai campaign apa nih, Bro Chris? Oke, mungkin secara singkat gue akan coba jelaskan kembali ya buat para penonton baru mungkin atau yang belum familiar tentang campaign yang sedang kita angkat di cycle kedua ini. Jadi memang kita ingin mengenalkan sebuah misi baru yang berjudulkan Create Technology that Inspire Ambitious and Meaningful Progress. Dan dari tagline ini kita akan tekankan 3 hal. Yang pertama adalah create, yaitu kemampuan untuk memberikan creative freedom untuk para creators. Yang kedua, ambitious, yaitu mendorong orang-orang untuk bisa mengejar ambitious dream melalui teknologi dan solusi terkini. Dan yang ketiga adalah tentang progress, yaitu bagaimana menormalisasikan sustainable behavior dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, karena episode sebelumnya kita sudah berbicara soal create, maka tema pada episode kali ini kita akan berbicara soal ambitious, gitu. Nah, pastinya kita akan banyak sekali membahas tentang bagaimana mindset ambisius ini bisa membantu kita menciptakan leader untuk masa depan kita. Benar sekali, Chris. Jadi di episode kali ini agak spesial dari episode-episode sebelumnya, karena kita akan unboxing sebuah produk yang sangat spesial, yaitu the new HP EliteBook Folio. Oke, let's go. Oke, kita akan unboxing HP new EliteBook Folio ini. Yuk, kita unboxing bersama. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound. From Anywhere dengan berat yang ringan. Ya, benar sekali Bro Franz. Jadi hari ini pastinya kita sudah mengundang satu tamu yang tidak kalah spesial dari episode-episode kita sebelumnya. Nah, kita sambut saja langsung Bro Niko Wijaya. Oke. Wow. Oh, langsung muncul ya. Dari metaverse mana nih? Dari tahun 2045 gue. Mantap. Apa kabar Bro Niko? Baik. Apa kabar? Bro Franz, Iya. Bro Chris. Thank you nih udah meluangkan waktu juga untuk Yes. bisa ngobrol dengan kita di sini, terutama untuk topik kita yaitu salah satunya untuk ambitious mindset ya untuk ini dan untuk para penonton kami di rumah tentunya. Nah, mungkin sebelum kita masuk boleh ceritakan nggak mengenai Bro Niko latar belakangnya dan juga memperkenalkan kepada penonton-penonton kami dimanapun mereka berada. Silakan. Yes, nama gue Niko, sorry. Gue sekarang CEO-nya dari Berry Ventures. Sebelumnya gue CEO dari MDI Ventures, which is a founding CEO juga di MDI, which is venture capital di bawahnya Telkom, gitu ya. Jadi mungkin sedikit mengenai gue, mungkin gue mendapatkan exposure terhadap startup tuh lebih early kali dibanding orang lain gitu ya. Karena pertama gue tua banget, dan kedua gue tinggal di Silicon Valley for so long. Gue tinggal di US itu sekitar 11 tahun. Wow, oke. Setelah gue lulus dari kuliah, gue langsung hijrah ke Silicon Valley dan gue cinta banget sama dunia startup dan dunia investment di sana gitu ya. Dan yang gue lebih mungkin highlight di sini adalah dari semua yang gue pelajari di sana gitu ya, gue tahu banget akan somewhat happening di Asia Tenggara, especially di Indonesia. Dan ketika gue pulang tahun 2004, gue harus nunggu gue harus nunggu sekitar 6 tahun kali sampai. Kenapa tuh? 2004 kita belum siap 2004. Oke.
2004 infrastruktur kita masih belum memadai juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat 2008-2009, it was like an explosion of technology di Indonesia dengan adanya koneksi cepat gitu ya. I mean, all the infrastructures diperbaiki. Dan setelah itu juga explosion of handset, ingat gak hari ini? The explosion of handset itu membuat semua, I think Sabang Merauke mengerti lah apa itu Facebook gitu kan, kan? Apa itu Twitter gitu hari itu. Dan I think just a matter of time menurut gua sampai kita bisa tapping more of that resources gitu menjadi sebuah inklusi finansial gitu kan ya kan. Terus how people trade to each other gitu kan ya kan, and how people communicating to each other further gitu. Jadi kita lihat ada berkembangnya edukasi, berkembangnya e-commerce, berkembangnya fintech, itu kan dari awalnya Facebook dan Twitter gitu kan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi sekarang that was Web 2 kan ya kan. Sekarang kita lihat hampir kurang lebih pergerakan yang sama untuk masuk ke dalam Web 3. Web3 gitu. Kita melihat banyak komunitas kecilan sekarang mirip banget seperti tahun 2009-2010 gitu ya di Indonesia. Jadi gua harus menunggu, mungkin tadi ceritanya lanjutin lagi sampai 2011 sampai gua akhirnya establish my own fund hari itu. 2011 my first fund was called Sistek Ventures. Kita nggak lama gitu ya hari itu. Tapi hari itu kalau kita lihat cuma ada 4 visi kali di Indonesia. You know, me and some other guys, right? Terus 2014 kita diundang Telkom gitu untuk pitch what is venture capital gitu, what is a startups gitu kan, and how to istilahnya how you know industri telekomunikasi ya, which is yang paling disrupt pertama di dunia ya. Kalau kita perhatikan ya. Dapat juga menjadi smart pipe kan hari itu kan. That's just the challenge of any telco company di dunia gitu ya. Mereka nggak mau jadi dumb pipe aja ditunggangin sama OTT dan yang lain. Which is kalau kita lihat hari itu belum ada WhatsApp, belum ada yang lain. Of course hari ini berubah banget gitu dengan adanya Zoom dan benar sekali, etc. Right? So hari itu jawaban gue adalah if we really want to do this, right, we have to put skin in the game. Put skin in the game meaning that kita harus invest. Because partnership without investment is menurut gue pribadi sih bolong sih. Ada bolongnya. Because why should startup working with you gitu kan ya kan, pertanyaannya itu dulu. They might working with you now gitu kan ya kan, until they don't need you anymore. Kan? That's why we have to have a stake gitu di dalam startups. So MDI was created in 2015 out of the remnants of Sistek Ventures hari itu. Herdy was there too, teman kita gitu ya. And then setelah itu gue pikir setelah tahun 2019 gue melihat there is something yang harus lebih dilakukan ya, which is I think we need to further tadi financial inclusion di Indonesia. Jadi kalau MDI itu kita eksperimen dengan a worldwide technology gitu kan, ada cyber security, ada space technology di sana. Ada istilahnya IoT, ada yang lain segalanya. Tapi kita lupa nih di Indonesia ini yang lagi berkembang adalah it's all about financial inclusion. It's all about how to meratakan Sabang Merauke ini sebenarnya. Yang belum online kita onboarding jadi online. Dan the only way to do that adalah dengan berpartner with the largest bank di Indonesia yang berfokus kepada UMKM. It couldn't be any other banks menurut kita hari itu ya. Which is true gitu. Because yang lain tuh fokus kepada corporate banking, consumer banking. I mean that was something yang harusnya nggak lama lah dilakukan oleh yang lain juga gitu ya. I mean the evolution of something like PayPal, something like digital banking kita lihat sekarang ada gitu. Tapi kalau kita ingin melakukan inklusi keuangan gitu ya, kita harus bermitra pada bank yang memang memiliki branches di mana aja gitu. Di mana aja dan fokusnya UMKM. Which is BRI. Okay. So I think as early as 2018 gitu, we as an MDI people hari itu, we talk to BRI gitu kan ya kan. Do you wanna create a fund yang specifically untuk ini gitu kan, untuk fintech yang inclusion ya. And they said, apa tuh venture capital gitu kan. Terus kita jelasin bla bla bla. Terus setelah itu, next story will be, why don't you come work for us? Oh, okay. And then some of the MDI guys, move here to establish this, the largest
fintech fund di Indonesia. I see. Ya kan? Jadi Oke. seperti itu. So it was very interesting journey for me. Alright, jadi bisa ditarik ya bahwa exposure dari Silicon Valley like more or less actually drawing you to this industry actually. Benar ya? The Silicon Valley model is the only model that works, right? Alright. Jadi menurut gua nggak mungkin ada model yang lain selain ini. Ya. Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat juga ya, you have like many smart people, right? Ya kan? Ya. Di Boston ada MIT, gitu. Di New York ada Wall Street. But why specifically Silicon Valley? Ya kan? Silicon Valley is the only place di US gitu yang bisa, yang mampu nih untuk kind of retain talents, Yes. and inviting super talents Yeah. to join them, Yeah. gitu kan? Everything's balik lagi kepada culture yang seperti kita tadi Yeah. bicarakan di awal ya. Yeah. The culture of Silicon Valley is not made by Americans, but made by immigrants, ya kan? Ya. Kita lihat CEO-nya Google is not, Yeah, he's not originally Americans gitu kan ya kan. Kita lihat beberapa yang lain juga lah sama kurang lebih. So it's a story of a place gitu ya, that invites innovations. Ya. Ya. You know, Alright. yang resonate innovation and culture gitu kan. Ya. Dan ada beberapa budayanya yang menurut gue sangat baik banget, yaitu pay it forward. Oh, Jadi kalau lo ke Silicon Valley, if you go to one community misalnya, you can come in for free, diajarin lo sama si misalnya Camat Palutipia lah, atau ketemu sama Menlo Ventures bla bla bla, and they give mereka memberikan advice for free, right? Terus kalau kita tanya, you know, what do you want in return? No, I'm just giving it for free because you will pay it in, you know, Oke. forward nanti ke depan. Alright. Pay it forward not to me tapi To other people. to other people. Yes. Kayak gitu. So that's the culture of yang menurut gua sekarang pun begitu gitu ya. Kita lihat di dunia modal ventura di Indonesia, venture capital di Indonesia atau startup investment is no longer about this big guys, right? Like you know, like us atau MDI atau yang lain. But founders sekarang invest in founders gitu. And that is something yang menurut gua in this past 10 years kejadian juga gitu. Dan kalau kita lihat di US memang selain VC, all those angels are, Yeah. you know, they were successful founders dulunya. Ya kan? Nice. Itu yang menurut gue bisa lah kita sustainable ke depan. Oke. Oke, berarti culture seperti ini memang istilahnya, menurut lu berarti akan mulai terjadi di Indonesia ini Sudah ya, karena terjadi. itu kan mungkin sudah terjadi di Silicon Valley ya, dan itu pasti akan cascade down tentunya juga Yes. ke Indonesia juga ya, Yeah. dan ini mulai terjadi dan memang sedang we are on it lah, Yes, basically, right? we are. Dan ini that's why all the technology are actually starting ramping up very fast, especially startup ya, Yeah. untuk ini ya benar-benar sangat cepat sekali ya Yeah. untuk berkembangnya ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit soal background education juga kali ya. Jadi mungkin so people can like Yeah, yeah. actually relate on that. Ya, we talk about this too, right? Ya kan tadi sebelumnya. Jadi gua kuliah di Oregon State University, di mana gue pertama kali enrolling in industrial engineering, right? Industrial engineering tuh kurang lebih tuh di pertengahan tahun 90-an tuh populer banget. Ya kan, teknik industri. Ya, ya kan? industri ya. Kenapa? Karena Indonesia was about to become an industrialized Correct, country ya. hari itu. Ya, ternyata 98 jeblok itu nggak jadi, nggak jadi industrial. But my story started dari mungkin when I went there as an industrial engineering student gitu ya. Gua nggak terlalu hati gue nggak di sana gitu ya. So I enjoy a lot of kelas-kelas yang di luar dari engineering bahkan. Kelas-kelas seperti ya, tadi humanities, filosofi, peace studies bahkan gitu kan ya kan. And we talk about world affairs dan yang lain. Pada akhirnya gue jatuh cinta banget sama antropologi gitu. Because antropologi berbicara mengenai satu evolusi manusia gitu ya. Evolusi manusia melalui budaya dan teknologi gitu kan. Terus perpindahan manusia, human migrations in the past 10.000 tahun terakhir gitu. What makes us gitu kan ya. Dan itu menurut gue, percaya apa enggak, hari itu teman-teman gue pada bilang, lo mau ngapain belajar antropologi, right? Ya kan? Sekarang kalau kita lihat 15 tahun kemudian mereka bilang, untung lo mau pelajari antropologi, so you know kind of you know how people you know react to new technology and how people react to innovation gitu kan ya kan. Dan kalau kita lihat bahkan percaya apa enggak, di Web 2 ini kan fenomena nih. Kalau kita lihat Web 1 kemarin fenomena, everything is put into the web hari ini. Kalau kita lihat ya tahun 90-an akhir 2000-an awal, almost every literature in the world bisa ada di satu website gitu. Benar, ya. Dari segala bahasa ada di sana. You can read Sanko di sana. You can read Sengoku Jidai di sana ya kan.
Terus Web 2 kemarin itu membuat manusia tuh bisa sharing thoughts gitu. The Arab Spring happened because Twitter, ingat gak? Yeah. Morocco, Libya dan yang lain semua negara itu runtuh because of Social media gitu kan, Yeah. kan. Now we are into Web 3 now gitu kan, which is another revolution, will happen, right? Ya. Kayak gitu. Jadi jatuh cinta gue kepada teknologi ya pasti berhubungan banget dengan jatuh cinta gue kepada ilmu liberal arts itu, antropologi dan yang lain-lain gitu kan, mempelajari sebenarnya how human behavior sebenarnya. Oke. Terus ya orang tua gue bilang kalau misalnya mau ambil sekolah ini boleh gitu, but at least you have to learn ekonomi lah bos gitu. Bisnis tetap Return to the roots, right? Return to the roots, right? Itu at least pelajarin lah yang namanya hitung-hitungan gitu kan. So I did that gitu kan ya kan. Tapi menurut gue nggak ada gunanya juga sebenarnya. But we can say that actually anthropology helped you so much on working in the industry right now, right? Banget. Dan mungkin membuat gue juga jatuh cinta kepada Silicon Valley awalnya. Jadi teman-teman gue hari itu di tahun 2000 ya pada lulus, mereka tuh mungkin kerjaannya lebih cari consulting gitu kan ya kan, cari engineering firm atau nyari banking lah gitu, atau nyari apa gitu. Gue langsung ke Silicon Valley, gue langsung ke Palo Alto hari itu. Alright. Dan gue masuk sana, gue dengan visa yang student kan ya. Jadi gue ada OPT namanya, optional practical training di US. Jadi waktu gue masuk ke one of the company namanya Palo Alto Software, gue sempat kerja di sana. Gue nggak pernah nanya gaji sih. Gue langsung bilang just as long as I'm in, jadi apapun juga boleh, gitu kan ya kan. Janitor juga oke. As long as I learn about you guys, right, gitu kan ya kan. Dan yang menarik adalah mungkin yang sempat gue perhatikan ya, mungkin gue cerita sedikit di sini, is when they held the town hall meeting, gitu loh, itu menarik banget. Kenapa jadi biasanya kalau zaman itu ya, apalagi awal tahun 2000-an, kalau gue dengar teman-teman gue tuh bangga banget kalau masuk boardroom meeting gitu kan, pakai suit, pakai dasi, pakai ini gitu. Terus ketika gue masuk startup, the meeting was not boardroom at all gitu. Kita meetingnya tuh di luar gitu kan, people wearing t-shirts dan yang lain. Dan yang menarik adalah everybody is like bringing the poster of the founder, tulisannya he can save us gitu kan, kayak gitu. Dan I thought it was like wow, I want to be in this industry. Nggak mau kemana-mana lagi sih gue. I see. It's like the apa ya, the turning point. Or the turning point waktu lihat dengan mata kepala sendiri kan, karena selama ini kan lihatnya di TV atau di mana. So I was like moved. Yeah, it's a light bulb moment, right? Iya, it's like merinding juga, Pak. Merinding juga. Ini kayak agama atau kayak apa sih? Sekte apa sih ini gitu kan? So it was like seperti itu, dan all the founders even back then gitu ya. Kita ada beberapa founder yang notable banget, which is ada Jerry Yang hari itu, bla bla bla. When he speaks right. When dia ngomong tuh seperti benar-benar karismanya ya. Sekte, pemimpin sekte gitu preach, kan, preach gitu kan, buat teknologi. Dan kalau kita lihat sampai hari ini gitu, most of the startups, the founders kan nggak pernah bicara sekarang. They are futurists semuanya, and I want to be futurists. Setelah they talk about mereka, vision ya, future vision ya. Yeah, they talk about how people live in the next 100 years dari sekarang. Alright. Kan? Dan kita, kalau Elon Musk dia pernah bilang kita nggak bisa extinct di bumi gitu kan. Kenapa kita harus colonize planet lain? Because we cannot be a single planetary species katanya. Ya, kita harus ada di tempat lain meskipun itu di sana itu apaan, tapi ada gitu. Ada gitu. Ada. Atau misalnya Ray Kurzweil misalnya sempat nulis Singularity is Near, mencari fountain of youth. Kenapa manusia harus meninggal katanya, ya kan? Kenapa harus tua gitu? Kan ada obatnya gitu loh. Ya. Dan this is something yang menurut gua gitu ya. This is pushing humanity forward. Oke. Menurut gua. Alright. Oke, the next question mungkin bisa di-sharing ke para penonton kita kali ya. Like seperti apa like daily activity of venture capitalist? Like what is your day-to-day activities actually? Okay. When I was younger or was older? Right now. No, when I was younger itu lebih it was different time, right? Ya kan? It was 2011, at least sampai 2011 sampai 2015. I went into community sekali mungkin, siapa yang lagi ngerjain apa. Because these guys nggak akan ditemukan di tech conference, nggak akan ditemukan di Asia, apa sih namanya, Echelon, nggak akan ditemukan di yang lain. Orang-orang ini pasti kerja di apartemen gitu kan. Jadi kita harus dengar siapa yang lagi ngerjain apa gitu. Because
investor such as venture capital tuh bukan dengerin pitching, beda. Gitu ya. Kita nyari sebenarnya. Kita dibayar untuk itu. Kita dibayar untuk kita mengerti siapa yang lagi ngerjain apa dan akan jadi apa, gitu kan ya. Oke. Jadi kalau pitching gitu itu just a show. Berarti bukan nunggu bola ya istilahnya, tapi jemput bola ya. Tapi banyak kan yang sebenarnya like looking at or looking for you to get a funding, right? Pasti. Tapi kan gini, if you need funding, that's berarti there's something wrong with you. Oke. Ya kan? Alright. Because apalagi kalau nyari funding tapi nggak tahu mau ngapain gitu kan, atau nyari funding segini tapi visinya nggak di sana gitu. That's another problem, right? Okay. Jadi kita nyari startup yang nggak perlu funding sebenarnya. I see. Dan kita tawarkan, kita jualan uang kita gitu, ya kan? When you partner when we invest in you, you will partner with MDI misalnya, Telkom hari itu, dan Telkom memiliki klien banyak banget di mana-mana, and we can help you grow. Terus jawaban mereka adalah, tapi that's not enough gitu kan, ya kan? Terus jawaban gue adalah mungkin ngarangnya seperti ini, but I have many friends. Gue bilang gitu kan. Nanti ada yang follow on, yang follow on lo ada lagi si ini. Mereka teman gue kayak gitu. Awalnya seperti itu. So I hustle di awal to get the best deals. It's not gonna happen dari pitching, bro. Ya kan? Alright. It only happens at night gitu kan, ya kan? In the afternoon di mana mereka baru keluar gitu kan, ya kan? Sendirian. Gitu, dan we talk about what you are building, what I'm about to build gitu kan, ya kan? Jadi itu sampai 2015 lah, at least. Setelah itu beda nih. Setelah itu karena gua 2015 turn into corporate, ya kan? Jadi pekerjaan gue lebih banyak juga mengedukasi corporate ini. How they treat startups, right? How they treat ventures. Karena masih banyak corporate yang masih mikir ventures itu vendor. Ya kan? Jadi kalau ada vendor yang ngerjain ini, kita nih invest dong di sana gitu. Kan sekalian gitu. But to me that's vendor capital, not venture capital, right? Lo rugi 2 kali gitu. Udah bayar lagi. Gitu. Jadi dividennya balik ke lo lagi gitu. That's not something yang kita mau. Jadi kita ngajarin banget corporates gitu. Kita ngajarin di luar dari corporate kita, misalnya udah ngerti ke corporate lain. In the end kita mencoba untuk membangun network of investors yang percaya dengan misalnya MDI hari itu atau BVI hari ini, right? Dan more or less pekerjaan venture capital apa? Hustling tadi, cari deals dan cari uang juga. We fundraise loh. Gue fundraise, gue masih melakukan fundraising sampai hari ini at this point masih. Wow, ini benar-benar interesting sekali ya. Kita mendapat banyak insight dari Bro Niko ya, dan mengenai semua ini ya. Jadi benar-benar boleh dibilang kalau kita balik lagi untuk tadi yang waktu kita saat unboxing ini, gue yakin sih sebenarnya untuk HP Elite Bookfolio ini benar-benar cocok sekali, apalagi untuk Bro Niko yang very hustle seperti ini benar-benar very busy man. That's keyword is out. Yes, hustle. It's a very busy man yang membutuhkan device yang always ready ya istilahnya, dan itu bisa dipakai untuk mobile anything. Coba mungkin Bro Chris bisa cerita nggak kenapa kita memberikan HP Elite Folio ini untuk Bro Niko untuk coba pakai gitu ya. Jadi sebenarnya alasan utama kita memilihkan Elite Folio ini untuk Niko adalah karena memang ini powered oleh Qualcomm. Jadi memang belum umum ya sekarang notebook prosesornya dengan Qualcomm gitu. Biasanya dengan Intel atau AMD. Nah, Qualcomm ini biasanya kita temui di mobile device, right? So that's why it's always on, instant on. Jadi kapanpun kita butuh dia akan langsung nyala. Nggak seperti notebook yang lainnya begitu. Langsung nyala, oke. Exactly. Dan kemudian salah satu kelebihan dari prosesor tersebut adalah hemat baterai. Benar sekali. Gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya pun kita harus hustle keluar gitu, nggak harus cari colokan loh, karena baterainya sangat-sangat tahan sekali. Seperti itu kira-kira. Iya. Nah, mungkin boleh tahu sendiri nggak dari Bro Niko sendiri selama udah mencoba experience HP Elite Folio ini gimana sih? Iya, selama menjajaki gitu. How do you feel? How do you Pertama, experience? I like the design. Okay. I like the smooth design di sini sih yang gue lihat ya kan. Dan gue suka the way it folded gitu dulu. Oke. Karena lo bisa ngelakuin banyak hal di screen yang besar seperti ini gitu kan ya kan, you can create di sini ya kan, and especially jot your minds di sini ya kan, dan gue suka memetakan pikiran gue gitu loh. Dan anytime you get some new insight or new thinking, you can just draw it down or jot it down there, right? Itu dia. Dan biasanya gue tuh sebelum gue kenal Elite Folio ini, gue tuh the way I map my mind adalah dengan notes, right? Dengan handphone atau dengan laptop, gue ketikin semua main 1, main 2, main 3, bla bla bla. But setelah gue menggunakan ini, gue bisa lebih visual sih itu aja, dan itu keren.
Ya, dan salah satu kelebihan dari Qualcomm ini karena kita memang ada built-in pen gauge-nya, jadi Ya. bisa ketika dimasukin langsung nge-charge. Ya. Jadi nggak ada lagi alasan pennya habis baterai, kita harus nge-charge atau, lagi. atau ketinggalan bahkan ya. Atau ketinggalan, atau hilang bahkan Benar, begitu. benar. Karena udah ditempatkan ada di sana juga Iya, ya. iya. gitu ya. Ya, dan satu lagi ini sudah dilengkapi dengan LTE Ya. 4G, jadi kita bisa masukkan SIM card dan kebetulan kita sudah kerjasama dengan Telkomsel. Oh good. Gitu. Jadi ketika misalnya kita beli kartu Yeah, Telkomsel, yeah, yeah. dimasukin ke perangkat ini akan langsung on. Jadi kita bisa selalu terkoneksi. Ya. Jadi memang menariknya adalah untuk HP Elite Folio ini tentunya sangat mobile sekali ya Ya. istilahnya ya. Jadi benar-benar tadi untuk dipakainya juga sangat nyaman ya untuk ini. Nah, bagaimana mengenai istilahnya mungkin maybe like battery lifetime yang mungkin Bro Niko cobain waktu ini, how is it gitu? Is it good enough to support your hustle daily life? Yeah, support my hustle for love. Yeah. I guess it's quite decent the battery life sih Yeah, menurut yeah, gua. yeah. Itu yang jarang sekali ya juga ya. Oke. Oke. Jadi untuk memang untuk ini kita lihat memang sebenarnya sangat cocok sekali ya untuk istilahnya Profilnya ya. ya untuk Bro Niko ya. Nah, di kali ini juga kita juga ada kedatangan nih tamu lain nih yang akan membahas mungkin lebih banyak mengenai apa sih jeroan dari Oke. HP Elite Folio ini ya. Oke. Jadi kita akan memperkenalkan aja ya. Silakan memperkenalkannya untuk ini. Oke, langsung kita panggil Bro Randy dari Sanex Indonesia. Wah. Tuh beberapa fitur unggulan lah kita biasa Ya. bilang dari produk Elite Folio ini sendiri pun ya yang paling berasa sih otomatis prosesornya ya.